Oke, kemarin gue udah sempat bahas tentang JIT dan Auth Compiler. Kalau fitur ini tuh benar-benar ngefek banget ke kinerja aplikasi, Jum. Nah, terus muncul pertanyaan, gimana cara rubah mode Auth-nya, Mang, dan modenya apa aja? Nah, jadi sekarang gue bakalan bahas gimana cara aktifin mode Auth di HP kita, ya terutama buat ningkatin FPS di in-game. Dan gue bakalan nunjukin juga mode Auth yang gue tahu sekarang, jadi kalian bisa milih mode sesuai selera kalian. Tapi ya gue bakalan rekomendasiin juga sih, mode buat daily yang bagus, mode apa, terus mode game yang bagus itu mode apa. Nah, kalian bisa pakai mode pilihan kalian sendiri atau pakai mode yang gue rekomendasiin. Ya sebenarnya sih fitur Auth Compiler ini bisa kalian temuin di fitur aplikasi Syn. Kalau misalkan kalian pengguna root mah ya udah nggak aneh lagi sama fitur runtime compiler ini. Ya awalnya sih fitur ini cuma rilis di HP root aja. Tapi ya karena Google itu rilis kode baru buat rubah runtime di Android, ya jadi fitur ini bisa diterapin di HP non-root. Tapi ya dengan syarat, fitur ini cuma bisa diaktifin lewat akses ADB aja. Nanti gue tunjukin cara ngaktifinnya. Nah sekarang kita bahas mode di fitur Auth, Jum. Jadi mode di fitur Auth itu ada banyak banget, Jum. Dan di setiap mode itu punya perilaku dan fiturnya masing-masing. Nah di bagian mode ini kalian harus benar-benar ngerti banget fungsi dan kekurangannya. Kalau misalkan hanya sebatas tahu aja ya nanti kalian bakalan bingung cara settingnya. Nah ditambah lagi kalau misalkan ada problem di aplikasinya itu makin bingung lagi, Jum. Nah gue bakalan jelasin semua mode Auth detail tapi simpel, Jum. Nah mode yang pertama yaitu Verify. Nah mode ini cuma mengkompilasi kode DEX aja tanpa mengkompilasi kode yang lain. Nah, mode ini nggak peduli sama kinerja, tapi fokus ke keamanan aplikasi. Nah, mode Verify itu paling cocok banget di aplikasi-aplikasi tentang perduitan atau data penting. Ya, contohnya aplikasi Dana, terus aplikasi mobile banking, bahkan Gmail. Nah, aplikasi-aplikasi ini nggak perlu ngebut, yang penting aman. Terus untuk mode yang kedua, Kampret Only. Nah, mode yang kedua ini sama sekali nggak ngelakuin kompilasi kode di setiap aplikasinya. Jadi kode sumber aplikasi itu berjalan langsung menggunakan interpreter. Nah, kelebihan mode interpret ini, cache yang dihasilin aplikasi itu lebih sedikit atau lebih kecil dibanding mode yang lain. Nah, mode ini paling cocok buat aplikasi-aplikasi yang ukurannya kecil di bawah 5 MB dan HP-nya itu punya internal yang terbatas. Terus untuk mode yang ketiga, Verify None. Nah, mode yang ketiga ini mirip kayak mode yang pertama tadi, yaitu Verify. Nah, perbedaannya, buat mode yang ketiga ini nggak ada kompilasi keamanannya, Jum. Jadi mode Verify None ini cuma cocok buat aplikasi sistem atau aplikasi bawaan HP-nya. Nah, mode ini nggak direkomendasiin buat aplikasi hasil download, entah itu di Google Play Store ataupun di Google. Terus mode yang keempat, Quicken. Nah, mode Quicken ini sama aja kayak mode Interkampret versi 2, tapi lebih cepat. Jadi Quicken ini lebih cepat dibanding Interpret. Jadi Interpret dan Quicken itu sama-sama, tapi lebih cepat yang Quicken. Tadi udah gue jelasin kan, mode Interkampret itu kayak gimana fungsinya. Nah, jadi perbedaannya cuma lebih cepat Quicken dibanding Interpret Only. Oke, next. Nah, untuk mode yang kelima yaitu Space. Nah, mode Space ini mengkompilasi kode aplikasi seminim mungkin atau sesedikit mungkin. Ya, yang penting aplikasi bisa dibuka. Jadi mode ini nggak peduli dengan keamanan, terus nggak peduli sama kinerja, bahkan nggak peduli sama stabilitas. Tapi lebih mengutamakan penggunaan memori, Jum. Ya, soalnya mode Space ini jarang banget ya numpukin file sampah. Ya, karena ukuran cache-nya juga kecil. Terus mode yang keenam yaitu Balance. Nah, mode Balance ini nggak ada fitur yang diutamain. Ya, konsep kompilasi yang dilakuin mode Balance yang mulai dari kinerja balance, terus stabilitas balance, ukuran memori juga balance, ya bahkan keamanannya pun balance. Jadi mode ini cocok banget buat HP dengan tipe mid-range atau kelas menengah. Nah, terus untuk mode yang ketujuh yaitu Speed Profile. Nah, mode Speed Profile ini hanya mengkompilasi kode-kode aplikasi yang sering dipakai aja. Nah, misalkan nih kalau di game Genshin, nah kode yang dikompilasi itu kode bagian map, terus kode karakter, kode skill, dan kode-kode tersebut mungkin bakalan sering diakses kan sama kalian. Jadi kode-kode itu yang nantinya bakalan dikompilasi. Nah, mode ini cocok banget buat aplikasi berat bahkan game. Nah, terus untuk mode yang ke-8 yaitu Speed.
Nah, mode ini adalah mode speed profile versi 2 atau versi cepatnya. Nah, kode-kode yang dikompilasi itu nggak hanya kode-kode yang sering diakses aja, tapi hampir sebagian kode aplikasi itu bakalan dikompilasi, jadi biar bisa dapat kinerja yang maksimal. Nah, mode ini paling cocok itu buat aplikasi atau game berat yang punya data di atas 1 GB. Ya, contohnya game Mobile Legends itu udah 1 GB lebih, terus game Genshin itu 1 GB lebih. Ya, jadi cocok banget pakai mode speed. Nah, itulah mode-mode yang ada di Awot Compiler. Nah, terus gimana Mang cara ngaktifinnya? Gampang, Jom. Sebelum kalian ngaktifin modenya, nah perlu dicatat dulu ya. Mode-mode Awot yang udah gua sebutin tadi, ya terutama mode yang bisa naikin kinerja aplikasi, itu bisa menggandakan memori. Misalkan nih game Genshin, ukuran aplikasinya itu kan 807 MB. Nah, kalau modenya itu kalian rubah ke speed atau speed profile, maka memori internal kalian itu bakalan kepake seukuran aplikasi yang dikompilasi, yaitu 807 MB. Nah, itu pun kalau kalian kompilasi game Genshin. Kalau misalkan 2 game sama game Mobile Legends ya, kalian butuh memori yang lebih gede lagi. Jadi, persiapkan memori internal. Nah, di sini ada 2 kode yang bisa kalian pakai. Kode baris atas itu untuk kompilasi semua aplikasi. Ya, meski kinerja kode yang atas itu lebih bagus dibanding yang bawah, tapi ya nggak bawa jangan saranin. Soalnya memori internal kalian itu bisa ludes kepake semua. Jadi ya pakai kode yang bawah aja. Kalian kompilasinya itu per aplikasi aja, Jum. Nah, untuk syarat yang kedua itu kalian siapkan command shell. Ya bebas ya, bisa pakai Magic Tuner, bisa pakai aplikasi Briven, atau langsung lewat komputer. Ya intinya sih command shell yang bisa akses ADB jaringan. Nah, kalau command shell-nya itu sudah dibuka, nah sekarang tinggal kalian ketik aja kode yang udah gua tunjukin tadi. Mau pakai kode pertama atau kode yang kedua. Bang, memori gua seabrek bang, pengen pakai kode yang pertama aja. Ya boleh aja Jum, nggak masalah. Nah, kalau misalnya untuk kode yang pertama, itu kalian cukup ganti aja di bagian modenya ya. Terus bisa langsung jalanin kodenya. Dan prosesnya ini lama banget Jum. Nah, kalau misalkan untuk kode yang kedua, itu kalian harus ganti modenya, terus ganti juga nama paket gamenya. Jadi, ada 2 baris kode yang harus dirubah. Nah, perlu dicatat, dari semua mode yang udah gua tunjukin atau udah gua jelasin, mode verify adalah mode default atau standaran semua HP. Jadi, kalau misalkan mau hapus, mau reset, atau mau ngembaliin, ya isi di bagian modenya itu pakai verify. Oke? Nah, pastiin habis jalanin kodenya, nah output yang muncul itu tulisannya sukses ya, yang artinya berhasil. Kalau misalkan muncul outputnya itu error, terus .2 CPM failure, ya artinya HP nggak mendukung Awot Compiler, jadi nggak bisa. Kalau muncul error lain selain error .2 CMP, ya berarti ngetik kodenya salah Jum.